ketika kita ini mempunyai sebuah niat, mempunyai sebuah keinginan, tujuan, maka kita akan mudah sekali untuk mencapainya gitu loh Mas Yahya. Oke, paham saya Mas. Makanya penting sekali memang, ya meditasi itu penting. Ya bisa dilakukan setiap hari bagus, enggak pun ya enggak jadi masalah. Intinya kita berusaha masuk di dalam kesadaran jati diri kita. Berarti kun fayakun terjadi ya kalau kita sudah nyampe ke situ ya Mas. Kun fayakun akan terjadi kalau kita sudah masuk di sana Mas Yahya. Dan ini mungkin mudah untuk dibicarakan ya, dibahas, tetapi tidak mudah untuk diwujudkan. Sekali lagi. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yahya. Oke, saya mau tanya Mas tentang tingkat kesadaran Mas. Nah, yang saya tanyakan di sini, bagaimana caranya kita untuk mencapai puncak kesadaran Mas? Mungkin Mas Wahyu bisa kasih penjelasan. Puncak kesadaran. Ya, puncak kesadaran. Ya, puncak kesadaran itu tinggal lihat konteksnya Mas ya. Puncak kesadaran yang jenengan maksudkan di sini, apakah hanya sebatas kesadaran diri kita tentang, misalkan Mas Yahya melakukan sebuah kesalahan misalkan, terus di situ Mas Yahya menyadarinya sehingga ada penyesalan di sana, atau puncak kesadaran yang dimaksudkan adalah puncak kesadaran tentang jati diri kita. Nah, betul sekali. Yang saya tanyakan itu tentang puncak kesadaran di jati diri kita, Mas. Bisa dibilang spiritualitas ya, Mas ya. Itu bagaimana caranya? Oke. Puncak kesadaran yang ada di diri pribadi kita ya, maksudnya bukan tentang kesadaran sebatas di pola pikir, bukan. Karena kalau kesadaran di pola pikir itu kan misalkan tentang kita habis melakukan sesuatu hal, kemudian kita menyadarinya, kita sadar diri, istilahnya begitu. Berarti bukan itu ya yang ditanyakan. Bukan. Nah, gini Mas Yahya, puncak daripada kesadaran diri kita adalah di mana kita sudah berada di posisi netral ya, di posisi yang memang kita sudah mampu melepaskan apa yang ada di dalam pola pikir kita. Bisa dikatakan kita sudah lepas dari unsur kehidupan duniawi, Mas. Karena puncak kesadaran itu, ini menurut saya secara pribadi ya Mas Yahya. Puncak kesadaran itu kalau di Jawa bisa dikatakan kita kembali ke suwung ya, atau nol Mas Yahya ya, suwung atau kosong ya, suwung atau kosong. Nah, di sini adalah kita sudah mampu melepaskan seluruh unsur kehidupan kita secara duniawi, dan kita masuk di sana betul-betul hanya sebagai sebuah wadah saja. Wadah dan energi ya, antara ya bisa dikatakan antara kita dengan Yang Maha Kuasa. Makanya untuk mencapai itu semua bisa dilakukan salah satunya dengan meditasi. Nah, meditasi ini ada banyak cara Mas Yahya, dengan mengolah pernafasan dan lain sebagainya. Ada, kalau di Jawa dikatakan dengan kita wening ya. Wening itu artinya kita mengosongkan semua apa yang ada di kepala kita. Berarti yang masuk itu benar-benar jiwa kita Mas Yahya. Nah, puncak kesadaran ini adalah ketenangan daripada jiwa. Jadi kita sudah ya betul-betul kita lepaskan, sudah nggak ada isi kepala ini, sudah nggak ada Mas Yahya. Itulah puncak kesadaran. Nah, tetapi kalau itu kemudian ditanyakan tolak ukurnya di mana? Ya, ini setiap individu berbeda. Setiap orang mempunyai cara dan proses yang berbeda, dan setiap orang mempunyai tolak ukur yang berbeda. Yang jelas yang mengetahui puncak kesadaran itu sudah dicapai atau tidak adalah pribadi masing-masing Mas Yahya. Misalkan Mas Yahya meditasi.
Nah, yang tahu tolak ukurnya bahwa meditasinya Mas Yahya ini sudah berhasil. Mas Yahya sudah masuk di puncak kesadarannya Mas Yahya, ya yang mengetahui Mas Yahya. Ada juga yang mengatakan untuk mencapai puncak kesadaran ini bisa dilakukan dengan beribadah haji, Mas. Apakah juga benar begitu, Mas? Oh, beda konteks, Mas. Beda konteks, ya? Beda. Kalau buat saya beda. Ya, jadi puncak kesadaran yang ada di diri pribadi kita ini sebetulnya lebih ke, yaitu tadi, kalau di apa ya istilahnya bisa juga dikatakan sebagai wujud daripada manunggalnya kita dengan Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada batasan di sana. Kita menjadi satu, Mas Yahya. Tidak ada batasan. Ya, ini kan membatasi ya, Mas Yahya. Pola pikir ini membatasi, Mas Yahya. Jadi betul-betul jiwa kita ini dengan pemilik daripada jiwa bisa menangkap ya, Mas Yahya. Ini agak sulit juga menjelaskannya, tetapi Mas Wahyu mencoba menjelaskannya dengan cara yang sederhana gitu loh, Mas Yahya. Jadi lebih ke ketenangan jiwa. Disitulah kita masuk di dalam kesadaran, Mas Yahya. Nah, ketika kita sudah mampu masuk di dalam puncak kesadaran kita, kita betul-betul tenang jiwa kita, kita tanggalkan unsur kehidupan duniawi kita, yang bisa dikatakan urusan duniawi itu pusatnya kan ada di kepala ini, Mas Yahya. Ada di otak kita ini. Ada di chip atau memori yang ya kecil banget, tetapi ini bisa menyimpan seluruh isi jagat raya ini, Mas Yahya. Kurang lebihnya begitu. Nah, tentu puncak kesadaran ini sangat penting sekali untuk kita pahami, untuk kita pelajari, bahkan untuk kita lakukan di dalam hidup kita, Mas Yahya. Sebagai bentuk apa ya, bisa dikatakan terapi lah, Mas Yahya. Terapi untuk kita mengosongkan buku kehidupan kita. Jadi orang-orang yang sering mengolah ini, orang-orang yang sering melakukan meditasi, orang-orang yang sering mengasah ketenangan daripada jiwanya, itu dampak di dalam hidupnya akan luar biasa bagus sekali, Mas. Karena apa? Karena ya ibaratnya buku. Buku ini kalau dikosongkan, Mas Yahya, dari tulisan-tulisan, dari gambar-gambar, dari coretan-coretan yang mungkin sudah terlalu penuh, terlalu rumit, sulit untuk dibaca. Kalau buku ini kosong, buku ini kembali putih, bersih, suci, maka kita ini mau menorehkan tulisan apapun itu jadi mudah untuk dibaca, Mas Yahya. Kita mau gambar apa saja, kita mau menulis apa saja, coretan apa saja di dalam buku tersebut, jatuhnya itu jadi buku itu bersih dan mudah dibaca. Kalau mudah dibaca itu tentu kan jadi mudah untuk dimengerti gitu ya, Mas Yahya. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita. Hidup kita ini, makanya kalau teman-teman dulur-dulur semakin rumit pikirannya, semakin banyak beban, semakin penuh dengan kebingungan, maka akan semakin sulit untuk dulur-dulur ini menyelesaikan persoalan hidupnya. Tapi ketika panjenengan semua mampu masuk di dalam ketenangan pola pikir, apalagi ketenangan daripada jiwanya, itu ibaratnya buku kosong lagi, Mas Yahya. Nah, itu mudah sekali untuk kita menulis lagi dengan tulisan yang mungkin akan lebih mudah dibaca. Nah, artinya apa? Artinya, ketika kita ini mempunyai sebuah niat, mempunyai sebuah keinginan, tujuan, maka kita akan mudah sekali untuk mencapainya gitu loh, Mas Yahya. Oke, paham saya, Mas. Makanya penting sekali memang. Ya, meditasi itu penting. Ya, bisa dilakukan setiap hari bagus, enggak pun ya enggak jadi masalah. Intinya kita berusaha masuk di dalam kesadaran jati diri kita. Kurang lebih begitu, Mas Yahya. Berarti kalau kita sering melakukan meditasi atau yang dinamakan suwung tadi ya, kita membersihkan, kita menetralkan lagi buku-buku yang sudah kita tulis itu tadi ya, Mas. Apakah itu akan berdampak kepada
apa yang semua kita inginkan, apa yang semua kita harapkan, apakah cepat terwujud, Mas? Begitu, Mas. Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita sering mengolah rasa nek jarine wong Jawa, Mas ya. Kita masuk di dalam ketenangan jiwa kita, atau kita bersemedi, atau kita meditasi, atau kita wening, mengosongkan semuanya ya, betul-betul tidak ada batasan ya, atau bisa juga dikatakan manunggal ya, manunggalnya energi ya. Nah, itu ya tentu dampaknya sangat luar biasa bagus, Mas Yahya. Ya. Jadi bisa dikatakan puncak dari segala ilmu lah, Mas Yahya, di sini nih, Mas Yahya. Jadi ingin apapun akan mudah sekali terwujud. Karena ya itu tadi, tidak ada batasan. Betul-betul antara kita dengan yang berkehendak atas hidup kita. Jadi sangat sangat penting dan sangat berdampak luar biasa di dalam hidup kita, Mas Yahya. Makanya pentinglah pokoknya kita mempelajari tentang ketenangan daripada jiwa kita, atau masuk di dalam puncak kesadaran, atau yang disebut dengan kita masuk di dalam sebuah kesuwungan, suwung atau manunggal gitu, Mas ya. Berarti kun fayakun terjadi ya kalau kita sudah nyampe ke situ ya, Mas. Kun fayakun akan terjadi kalau kita sudah masuk di sana, Mas saya. Dan ini mungkin mudah untuk dibicarakan ya, dibahas, tetapi tidak mudah untuk diwujudkan. Sekali lagi, tolak ukurnya bukan berdasarkan penilaian orang lain, tetapi kita sendiri yang merasakan, Mas. Oke. Apakah kita sudah masuk di sana atau belum? Yang bisa merasakan ya pribadi masing-masing. Ya? Pribadi masing-masing.